nama saya Lisa Iswanti dari TI 18B Universitas Buana Perjuangan, dan teman saya Dea Sukmawati Nur Latifah. Di sini kami berdua akan menjelaskan sebuah perencanaan bisnis dimulai dari pemilihan jenis bisnis apa yang akan dijalankan hingga sebuah analisis kelayakan bisnis tersebut. Langsung aja kita mulai ke penjelasannya. Di sini ada rasional kegiatan. Boba Milkshake Temuan Haus yang kami dirikan adalah jenis usaha perdagangan berskala kecil yang khususnya hanya memproduksi minuman jenis boba dengan berbagai varian rasa. Alasan kami memilih usaha ini diantaranya ada 3, yaitu minuman boba sedang menjadi tren berbagai jenis kalangan, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, bahan baku dari pembuatan boba ini mudah didapatkan. Dan yang ketiga, kami ingin mengembangkan dana yang ada dan menuangkan inovasi dengan membuat minuman boba berbagai jenis varian. Lalu di sini ada profil usaha. Usaha yang kami hasilkan adalah boba milkshake yang kami beri nama Teman Haus. Kenapa namanya Teman Haus? Karena kami ingin boba ini bertujuan untuk menghilangkan rasa dahaga. Lalu, minuman ini terdiri dari berbagai jenis varian dengan topping boba. Bobanya di sini kami menggunakan bubuk jeli dan tepung tapioka yang kami olah sendiri sehingga boba yang kami hasilkan menjadi ciri khas. Lalu, usaha kami ini akan kami tempatkan di wilayah yang strategis, yaitu di dekat lingkungan kampus. Dan di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam usaha boba milkshake. Yang pertama itu ada alat cup, sedotan, plastik, blender, alat press, icebox, toples, dan kabel. Lalu ada bahannya tepung tapioka, jeli bubuk, gula pasir, susu kental manis, es batu, perasa coklat, rasa leci, rasa stroberi, rasa green tea, rasa blueberry, dan rasa permen karet. Di kemudian hari kami akan menambahkan varian rasa yang lainnya. Karena di sini permulaan, jadi kami ingin menawarkan varian yang ini dulu. Lalu di sini ada keuntungan. Nah, keuntungan di sini apabila kita sebelum melakukan usaha baru, tentu kita memikirkan keuntungan apa yang akan kami dapatkan atau keuntungan yang agar usaha kami dapat berjalan, yaitu keuntungan dari boba milkshake adalah minuman ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan keuntungan dari usaha kami yang lainnya yaitu harga yang sama untuk semua varian rasa, lalu sedikitnya pesaing yang memproduksi minuman boba dengan berbagai varian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak usaha yang menawarkan minuman boba, namun dia menawarkannya kurang lebih rasanya brown sugar, Thai tea yang begitu. Di sini kami menawarkan rasa yang berbeda, yang seperti saya sebutkan tadi. Rasanya itu di sini ada green tea, blueberry, permen karet, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan. Di dalam usaha boba milkshake kami memiliki kelemahan, yaitu usaha ini dapat disebut sebagai usaha musiman karena tren boba ini mungkin saja akan muncul dengan berkembangnya produk lain dan banyaknya pesaing yang menggunakan boba beroperasi di daerah yang sama. Dalam usaha ini ada beberapa strategi yang akan kami lakukan karena produk dari usaha kami ini semakin dikenal dan banyak peminat, yaitu dengan cara mempromosikan melalui media sosial, menempelkan poster ke berbagai tempat, dan word of mouth. Selanjutnya, rencana biaya. Di dalam bisnis ini, investasi dana yang digunakan sebesar 20 juta. Yang di dalamnya terdapat beberapa hal mencangkup, yaitu gerobak sebesar 2.500.000, blender sebesar 100.000, alat press sebesar 653.000, icebox sebesar 109.000, dan toplex sebesar 25.800. Berikut biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu hari. Fixed cost, sewa tanah dan promosi total 11.667.000. Variable cost, terdapat tepung tapioka dan bahan baku lainnya. Totalnya 263.458.
Selanjutnya, kita akan mencari break-even point. Pengeluaran dalam satu hari Rp293.458.000, harga satu produksi sama dengan 5.500, dan laba per cupnya sama dengan harga jual dikurang harga produksi. Di sini kita akan menjual satu cupnya 10.000 dikurang dengan 5.500 sama dengan 4.500 untuk laba per cupnya. BEP atau break even point sama dengan pengeluaran dibagi laba, sama dengan 263.458 dibagi 4.500 sama dengan 59 cup. Hasil dari perhitungan break even point diperoleh bahwa agar usaha ini tidak mengalami kerugian, maka harus menjual 59 cup per hari atau 1.770 cup per bulan, dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 590.000 per hari atau 17.700 untuk hitungan bulan. Selanjutnya, target konsumen dan produk. Target konsumen yang ditargetkan adalah masyarakat semua usia, terutama mahasiswa, dengan jumlah target rata-rata 59 orang per hari. Target produk yang akan dihasilkan adalah minuman cepat saji. Kualitas produk yang akan dihasilkan adalah dengan berbagai varian rasa serta boba yang disukai banyak orang, sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan. Produksi yang akan dihasilkan adalah 59 cup per hari. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari break-even point, kita dapat menghitung pendapatan per bulan dan keuntungan per bulan. Di sini pendapatan per bulannya dapat dihitung dengan cara 59 cup yang hasil dari break-even point dikalikan dengan harga jual produk kami, yaitu sebesar 10.000. Jadi perharinya kami akan mendapat 590.000 dikali dengan 1 bulan, maka hasilnya akan kami dapatkan 17.700. Kemudian keuntungan per bulannya di sini diperoleh dengan cara pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan yang kami peroleh tadi sebelumnya itu kan 17.700, lalu pengeluaran per bulan yang kami keluarkan untuk mengolah kembali usaha kami yaitu 8.253.740, sehingga laba yang akan kami hasilkan atau kami peroleh sebesar 9.446.260. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui usaha kami ini layak atau tidak untuk dijalankan, kami di sini menggunakan sebuah metode yang bernama payback period. Payback period ini sebuah metode yang ingin mengetahui seberapa lama modal kita akan kembali. Nah, untuk usaha boba milkshake kami, cara untuk memperoleh hasilnya itu dengan investasi dibagi annual benefit. Investasi sebelumnya yang kami gunakan yaitu sebesar 20 juta. Lalu kita bagi dengan keuntungan. Nah, keuntungan ini tidak keuntungan pure yang 17.700, namun keuntungan di sini kami kurangi dengan pengeluarannya. Jadi kita caranya dengan investasi dikurangi laba bersih, yaitu diperoleh sebesar 2,1. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan payback period ini, dapat disimpulkan apabila usaha minuman boba ini terbilang layak. Kenapa layak? Karena umur dari investasi ini diperkirakan yaitu 5 bulan, sedangkan dari hasil perolehan payback period diperoleh hasil 2, maka dari itu kurang dari umur investasi. Dan dana yang kami investasikan sebesar 20 juta ini akan kembali dalam kurun waktu 2 bulan. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan.